Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Betume TV. Sekarang kita lagi bertemu ke salah satu sahabat saya, sekaligus wirausaha muda. Nah, dia merintis di bagian kuliner seperti kayak kebab. Nah, mungkin kalian mau tahu profilnya? Bertemu, berbincang bersama Batu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Betume TV dengan saya sekarang yang membawa acara dulu di acara bincang-bincang sedikit. Saya Sofyan Hakim. Di sini kita kedatangan tamu. Jadi mungkin memperkenalkan diri sedikit lah tentang pokoknya. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada YouTuber yang Amin. BT Mod. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan memperkenalkan diri saya di sini. Saya bersama Humaydi. Iya. Nah, di sini saya diundang oleh kerabat saya sekaligus sahabat dekat saya. Iya. Sofyan Hakim. Iya, oke lah. Selamat malam Oke. para penonton juga yang ada di rumah. Iya sih. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua. Oke, ya itu perkenalan singkat dari Pak Hong. Ya, yang harus kita tahu sedikit, Pak Hong juga salah satu guru di salah satu SD negeri yang ada di Rembige. Kemudian dia berwirausaha dengan membuat kayak sedikit kebab, ya yang terkenal. Dia buat ada kayak kios kebabnya kayak gitu ya, kayak namanya tentang kebab yang makanan-makanan fast food lah ya, yang cepat saji lah ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit dulu pengalaman Sida dari awal mulai meniti karir, yang dimana kan pasti ada pengalaman sebelumnya kan, dan mungkin bisa langsung menjadi pengusaha kebab yang sampai sekarang yang mungkin beberapa orang tahu. Nah, saya juga termasuk yang sering membeli kebabnya gitu. Mungkin juga bisa diceritakan sedikit ya. Oke, terima kasih. Pengalaman saya dulu ketika saya mau merintih menjadi wirausaha sekaligus pengen melihat orang-orang yang dulu sukses dari dia merintis dari bawah hingga ke atas. Dulu saya sejak masih kuliah, masih semester 7 mau menjelang skripsi. Nah, di sanalah saya ditawarkan oleh kakak saya sendiri, bagaimana apakah di sana ada pekerjaan yang mungkin cocok untuk saya gitu. Nah, saya sebenarnya dari dulu sudah tahu kebab itu apa. Nah, Kebab itu iya, di rumah saya berpikir kebab. Oke, Nah, terus setelah itu saya coba. Setelah saya ditawarkan itu, akhirnya saya mencoba. Saya pergi untuk mendatangi lokasi yang sudah disampaikan oleh kakak saya itu. Ternyata lokasinya di Ampenan. Di mana lokasinya Ampenan itu kebabnya juga sangat populer di Lombok. yang di Kota Tua. Ya, yang di Kota Tua Ampenan. Namanya Lebanese Kebab. Nah, Itu di lokasi yang memang namanya di mana ya? Nah, yang dulunya lokasinya itu di Simpang 5, Pak. Yang di lokasinya di Simpang 5 itu sebelah Timur atau selatan? sebelah selatan jalan dari arah ke mau masuk Ke pasar. enggak ke apa namanya, Pantai. pantai. Pantai, Nah, ya. tengah. Pantai. Nah, di sanalah saya Mulai langsung belajar. ya, bertemu langsung sama bosnya sendiri. Sana bos saya itu dulunya dia orang Arab. Dia orang Arab.
saking hebatnya dia itu, saya mau ikut sama dia Belajar. Sebelumnya sebelum masuk ke wilayah itu, saya dulu ditawarkan. Nah, ditawarkan itu mau enggak? Bunda apa dulu nih? Ikut kerja bersama saya gitu. Diajak kerja gitu sama bos yang Arab nih lah gitu. Anggaplah kita sebagai dalam anak buah gitu. Iya. Bisa disebut dengan OB. Iya. Nah, di sana saya mau. Di sana tapi saya tidak memperhatikan berapa gaji saya gitu Pak. Karena dari pengalaman-pengalaman yang pernah saya dengar dari sahabat-sahabat itu, kali-kali yang sudah sukses, jangan kita mencari gaji dulu. Nah, berarti pengalaman ilmu dulu berarti. iya, karena dengan ilmu itu nanti kita akan bisa menghasilkan. Oke, mantap. Itu selama berapa bulan, berapa tahun mengabdikan diri di bos yang punya kebab? Saya kalau tidak salah kurang lebihnya itu 1,5 tahun. 1,5 tahun belajar. Belajar sekaligus. Ya. Oke. Nah, di sana saya mulai kerja itu dari jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam, Pak. Itu berarti memulai meniti karir dari kita belajar dulu sama orang, ataupun lebih seperti kasarnya itu kita jadi buahnya lah seperti Bahong bilang ya. Tapi di samping itu juga bos saya itu pernah berpesan sama saya, Pak. Apa pesannya gitu? Nah, dia berpesan itu gini, Om, mungkin kita ini di Lombok, dia bilang, tidak dibandingkan dengan kota-kota luar yang dimana makanan ini memang sangat langka. Akan tetapi kalau kita sudah coba di daerah Lombok ini, siapa tahu ada yang akan. Ntar dulu, sepotong dulu. Itu di tahun berapa sih gerakannya itu? Kan kebab itu juga belum, memang sudah lama cuma belum sepopuler yang sekarang juga kan. Iya. Tapi dalam artian mungkin itu yang pertama jadinya outlet kebab yang di Akra itu berarti dia yang pertama ukurannya untuk yang. Kalau yang pertama saya lihat dia itu memang dia itu yang kedua setelah Haifa Kebab. Haifa Kebab. Oh iya juga yang ada di box itu nggak salah. Bukan, yang ada di Taman Duren. Oh, oke. Jadinya itu rentang waktu dalam artian meniti karir belajar segala macamnya ya. Oke, jadinya setelah itu sekarang ini kan lagi musim pandemik nih. Nah, apakah ini kan pasti berpengaruh kan? Ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit dampak dari virus corona ini dalam hal berwirausaha, dalam hal penjualan segala macam seperti itu. Nah, kita sebagai wirausaha ini harus pintar-pintar manage waktu, Pak. Lebih-lebihnya dalam berusaha ini. Kalau kita memang diam di rumah, kita tidak akan dapat apa-apa, Pak. Tapi kalau kita jalanin, biarpun COVID-19 ini tetap berjalan, tetapi mudahan akan cepat selesai. Nah, bagi teman-teman juga mungkin di luar yang masih berwirausaha dagang atau apa kan, bisa sama-sama kita mulai lagi. Nah, kalau masalah ini, COVID ini, kita pintar-pintar atur waktu, Pak, sebenarnya, Pak. Karena memang dalam segi penjualan orang akan sepi karena minimum, karena sedikit was-was gitu juga ya. Ya, juga Pak, uangnya juga tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-harinya, mungkin ada keperluan. Oke, lah untungnya itu berapaan kira-kira dalam berwirausaha itu kan pasti orang nanya untung dan rugi. Saya tanya untungnya dulu nih. Kalau untungnya kita lihat tergantung Pak per malamnya. Seandainya kalau lagi suasana ramai, ini dalam segi wirausaha yang kecil-kecilan, saya kan Pak. Nah, di sana kalaupun dia ramai pun dapat kita lah sekitar 700. Oke. Gimana sih dia menjaga kita rasa kebab komedi kebab Bezati ya? Kan namanya komedi kebab Bezati ya Pak ya? Gimana cara sih menjaga orisinil rasa dan kualitas saya? Yang pertama itu rasa memang harus tetap, yang pernah saya diajarkan oleh bos saya itu. Apa itu? Nah, rasanya itu jangan kita pernah pakai sembarang seperti bahan-bahan yang pernah kita kerjakan di sana. Jangan sampai
kita pindah lah gitu. Oke, berarti punya ciri khas sendiri berarti. Punya sendiri. Nah itu yang kita harus jaga Pak. Oh. Yang kedua kebersihan. Kebersihan. Kebersihan itu yang Nah, yang penting mungkin juga ya. ya harus terutama. kebersihan untuk biar orang yang melihat kita itu kan bisa tidak menghindar. Oke. Gitu. Terus yang ketiga. ketiga, nah harus kita menggunakan stainless lah, maksudnya lapis tangan. Maksudnya sarung plastik Ya, yang sarung untuk plastik itu. kita adonan segala Ya. macam biar maksudnya bersih lah juga kan. Ya. Oke. Biar enak kan. Nah, Ya. itu udah termasuk dalam kebersihan ya, menjaga kebersihan juga ya. Iya, Pak. Oke. Dan sekarang kira-kira kan pasti ini kebabnya nutup nih Pak Hom nih. Ya. Apa usaha yang sekarang Pak Hom kerjakan begini? Nah, Kan itu karena dia, kan Pak. karena kan kebabnya nutup kan? Ya. Udah pasti penurunan drastis dalam hal penjualan. Nah, kira-kira Pak Hom ini jualan apa kira-kira? Kan nih Wirausaha pasti Wirausaha tuh punya ribuan cara dalam hal membuat usaha segala macamnya. Kira-kira apa? Nah, setelah musim Covid ini saya berlanjut karena saya tidak suka berdiam diri di rumah Pak. Oke. Akhirnya Jadinya saya mikir, berlama ya, dulu. saya mikir apa yang harus kita kerjakan kalau seandainya kan sering polisi atau Covid malam-malam tidak boleh untuk berjualan sampai larut malam. Oke. Akhirnya kita rolling waktu yang malam itu kita kerja, kita rolling pagi. Nah sekarang mumpung menjelang bulan puasa, orang-orang ini kan akan mencari untuk membuka puasa atau melepaskan Oke, dahaga. berarti Es. Nah, oke, es ini apa? Ini kan umum es apa yang sering dijual? es kelapa muda. Tapi Es kelapa ya, muda. Tapi Memang saya sudah. tidak menggunakan es Pak. Itu anehnya saya Pak. Kalau orang-orang pakai es. Berarti Pak Umi jual Kelapa kelapanya muda saja. yang murni Pak. Murni, Nah, berarti. murni. Oke, dan saya sudah mencobanya juga ya. Ya, terima Oke, kasih. mungkin bisa dikasih tahu ke penonton lokasi tidak berjualan entah itu kebab dan es ini kan jadi satu kan. Ya. Nah, kira-kira mungkin ada dari penonton yang biasa kan mau mencicipi hidangan yang sudah dibuat, makanan yang sudah dibuat, mungkin alamatnya di mana? Oke. Jadi alamat saya tempat berjualan itu di Jalan Adi Sucipto. Oke. Ya, di depan Ponik. Di depan Ponik 2. Di depan bisa di depan bakso Haji Anam. Jalannya di Pong Ampenan bisa disebut dengan di Ponik. Oke. Dan coba sedikit kasih saran buat penonton. Oh, mungkin di sini kan ada beberapa penonton yang ingin sekali berwirausaha. Kira-kira apa sarannya untuk para penonton ini? Kira-kira untuk memulai itu dari apa? Mungkin sarannya itu apa? Kira-kira Ya. buat para penonton nih. Saran saya bagi sahabat-sahabat atau teman-teman yang mau berwirausaha agar lebih kita sebagai remaja-remaja atau remaja-remaji ingin membuat wirausaha ini, yang pertama itu harus tekun dan kerja keras. Nah, kadang memang ada sih satu hal yang membuat kita agak lemah, yaitu rasa malas Pak. Malas. Nah, malas. Ketika kita sudah mulai berjualan, udah agak naik, tapi ada rasa malas itu kalau sudah jatuh ke kita pasti kita akan malas. Nah itu yang belum kita bisa lawan. Nah ini bagi para penonton juga yang sudah berwirausaha, nah agar tidak bermalas-malasan. Oke, terus yang kedua apa Om? Nah yang kedua kita harus jaga kondisi juga Pak. Kondisi badan kita ini yang perlu penting Pak, kesehatan. Kesehatan jasmani. Iya. Oke. Kalau kita sakit, nah Nggak bisa artinya kita- tidak bisa kita kerja mencari rezeki. Oke. Tapi kalau kita jaga kesehatan kita, ya jaga kondisi Oke. fit, pasti kita akan mencari kerjaan dan dapat rezeki. Itu saja Pak. Oke. Saran buat penonton yang mungkin mau buat wirausaha itu jadinya. Iya. Pak. Cukup ada 2 cara yang sudah dilakukan, itu yang sudah mau bagi ke penonton ya. Sebenarnya banyak Pak, tapi Oke. mungkin hanya ini. Mungkin nanti kita di lain kesempatan lagi kita akan sambung tentang berwirausaha dan yang lainnya nanti kita akan bahas. Ya mungkin terima kasih sebelumnya untuk Pak Umaidi, wirausaha dan sekaligus guru Kiki dan teman saya, sahabat saya. Alhamdulillah telah meluangkan waktu untuk bisa di konten YouTube ini. Oke. Jadinya buat para penonton, mohon maaf dulu. Jadinya jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Betul Muid TV. Oke. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Komen yang positif oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.